Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la nikmatillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan YouTube RSNO dalam segmen Ngaji Ngopi, Ngatur Jiwa, Ngolah Pikir, Noto Ati Tradisi Santri. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngopi ngaji batku, monggo. Ngopi. Nggih, alhamdulillah, monggo. Kita ngaji bareng-bareng sambil ngopi nyantai. Ya. Ini kita lanjutkan ya. Oh, ngopi. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, nasihat dari Imam Ghazali radhiyallahu an. Sekarang kita sampai pada dawuh Imam Ghazali, ayyuhal walad law kana ilmal mujarradu kafiyan laka wala tahtaju ila amali siwa lakana nidaan hal min sa'il hal min mustaghfir hal min ta'ibin do'ian bila faidatin. Dawuh Imam Ghazali ya, ini maksudnya gini, ayyuhal walad, wahai anakku, seandainya laukanal ilmul mujarradun, seandainya hanya dengan ilmu saja telah cukup bagimu ya. Jadi laukana ilmul mujarradun kafian laka, seandainya hanya dengan ilmu saja telah cukup bagimu dan kamu tidak membutuhkan lainnya, maka seruan, adakah orang yang memohon, adakah orang yang memohon ampunan, adakah orang yang bertaubat, pastilah sia-sia tanpa gunanya. Jadi ingat wahai anakku, dawuh Imam Ghazali, jika hanya dengan ilmu saja telah cukup bagimu, kamu merasa cukup hanya dengan ilmu saja, kamu tidak membutuhkan amal yang lainnya, maksudnya seperti itu ya. Maka ya, kamu seandainya tidak membutuhkan amal-amal ilmu ya, jadi ilmu tapi kamu hanya punya ilmu saja tapi tidak diamalkan, tidak membutuhkan pengamalannya ya, maka apakah ini termasuk orang yang memohon? Apakah dia bisa mengenal dengan Allah, maksudnya gitu. Apakah dia akan mencari kebahagiaan di sisi Allah, dia mencari ampunan di sisi Allah, apakah dia bisa untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah, maksudnya seperti itu. Jadi apakah dia termasuk mustaghfirun itu, apakah dia termasuk orang yang meminta ampun, senang minta ampunan? Apakah orang tersebut termasuk orang yang bertaubat? Nah, tentu pastilah sia-sia tanpa guna. Jadi ilmu yang tidak diamalkan untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah, bertobat atas kesalahannya kepada Allah, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Dia akan menjadi orang yang sia-sia ya, karena seharusnya ilmu itu bisa membawa kebaikan pada dirinya. Jadi ini tentang adab-adab ilmu. Makanya diceritakan di sini ya, pernah suatu ketika para sahabat itu berkumpul. Ketika para sahabat itu berkumpul ya, para sahabat Nabi radhiyallahu an, mereka menyebut di situ, mereka menyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu an ya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menyebut kebaikan Abdullah bin Umar ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda ya, sebaik-baik laki-laki itu dia ya,
jika dia melakukan sholat malam. Dan beliau Rasulullah berkata lagi ketika pada salah satu sahabatnya, "Hai fulan, janganlah kebanyakan tidur di waktu malam karena menyebabkan pelakunya fakir di hari kiamat." Ya, jadi sebaik-baik laki-laki itu ketika dia mau melakukan untuk sholat malam. Ini termasuk kekuatan seorang laki-laki yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, sholat malam ini menunjukkan akan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika orang lain tertidur lelap, tidak ada satupun orang yang tahu dia menghamba, bersujud, memohon kepada Allah. Ini bentuk keikhlasan. Makanya orang yang sholat malam ini fadilahnya nanti juga di samping dia akan mendapat penerangan di alam kuburnya, juga nanti di yaumil kiamat. Ini adalah termasuk menerangi kubur di alam sholat malam ketika dia bangun. Tapi sholat malam itu juga tidak hanya dengan tahajud saja. Di bulan Ramadan sholat tarawih, ya, sholat witir, dan itu juga termasuk sholat malam. Bahkan dikatakan juga disebutkan sholat isya, sholat subuh dengan berjamaah itu juga sholat malam. Wong sing sholat subuh isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu diibaratkan dia sudah melakukan ibadah, dia sholat full satu malam. Makanya ya abot. Iya, apa meneh wae parek esuk arep sholat subuh. Wah abot. Wayahe nimpai, ya wayahe timpaan, waduh, arep sholat adem-adem, wayahe udan-udan berat. Makanya disebutkan yang itu. Ya, orang yang meminta ampun di waktu malam di saat tidak ada orang, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita ini tidak hanya bangun sholat malam untuk meminta hajat kita saja, dalam arti hajat dunia. Biasanya umumnya orang itu kalau sholat malam itu dia punya hajat dunia. Mas Ilham kepengen cewek ayu sholat malam, ya wiridan komendeng. Lah kayak ngono iku kepengine. Aku kepengen iso kae, ya kepengen duwe Alphard. Amin. Ya, sholat malam wiridan. Gayane sholat malam di saat orang tidur. Tapi itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Nah gitu loh. Tapi ya masih mending, masih bagus minta karo Gusti Allah daripada minta di Gunung Ngawi. Loh iya toh. Ini kan masih lebih bagus gitu aja. Tapi untuk keikhlasan dalam mengamalkan ilmu ini yang kurang. Ya, padahal kalau kita semuanya itu kita mau kepada Allah, semua kita serahkan, ya, maka semuanya itu pasti diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Nabi ngendika sebaik-baik laki-laki adalah jika dia melakukan sholat malam. Kekuatannya laki-laki itu di sholat malam, ya. Mulane wong lanang itu ya kudu betah melek. Nah, gitu loh nanti. Ya betah melek, tapi melek ya jebal. Lemu ngoten niku sanget. Iya. Sampean betah melek ngenteni Barcelona. Waduh, masuk Pak Eko. Iya. Iya Argentina. Wah, kayak itu. Ya, betah melek itu ya. Ngopi boleh. Nah, ngopi ini termasuk ini minuman ini bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi ketika ngopinya tadi, nah, kopi berfaedah. Kita ngopi ini agar kita kuat, kuat melek malam bisa tahajud. Nah, bukan ngerasa nih rondo, kan beda lagi ya. Ngerasa nih wong liya lah, bukan untuk itu. Itu kopi yang bagus ya. Karena nih di sini disebutkan, ya beliau juga berkata, "Hai fulan, jangan banyak tidur di malam hari." Ya. Karena sesungguhnya banyak tidur malam hari menyebabkan pelakunya fakir di hari kiamat. Karena kita ini punya bekal itu yang bekal kita ini kita cari di dunia. Lah orang-orang yang banyak tidur itu dia waktunya hilang. Kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk seharusnya dia gunakan yang lebih manfaat itu kurang. Nah, itu. Tapi beda juga bisa juga tidurnya kalau orang berilmu bisa juga jadi ibadah. Mas Ilham tidur daripada saya ngelutus ngopi di pinggir laut, ya lihat semok-semok ya lebih baik kan tidur
Jadi tidurnya itu untuk menghindari maksiat. Nah, itu bagus. Pahala tidurnya. Nah, tapi nek tidurnya tidur males orang, ya beda lagi. Nah, itulah yang dimaksud di sini, orang yang banyak tidur, tidurnya itu karena malas untuk beribadah. Padahal tubuh kita ini dibuat tidur ini untuk mengistirahatkan, sehingga ketika bangun tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Itu tujuannya. Kita bisa beribadah dengan sempurna. Siang hari kita tidur 1 jam. Intinya biar nanti malam hari kita bisa bangun malam. Nah, intinya seperti itu. Ya, dengan seperti itu maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi atau yang bangkrut nanti di hari kiamat. Jadi bangun malam itu hanya jangan dititik beratkan medak, wah aku gak kiai, aku gak ustaz, atau aku gak, enggak. Semua orang itu butuh pertolongan nanti di yaumil kiamat. Dan itu adalah dari amal solehnya sendiri ketika di dunia, termasuk bangun tengah malam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menambah semangat kita, ya, membawa jiwa kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju masa depan yang lebih baik, meraih kesuksesan yang abadi. Tidak hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan kita bahagia nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.